Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Omar, baca doanya. Omar, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alayhi azza jaruka wa jalla thanauka wa tabaraka ismuka wa la ilaha ghayruka. Bismillahi amantu billahi wa atasamtu billahi wa tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma thabbit janani wa adiril haqqa ala lisani. Allahumma la tamna'na 'anil ilmi bimani'in. Allahumma la tamna'na 'anil ilmi bimani'in Wa la tu'ikna 'anhu bi'aikin. wa la tu'iqna 'anhu bi'aiqin Wa na'udzu bika min qawati'ihi wa mukaddaratihi wa mujibi hirmanihi wa fuatihi. Jazakallah wa faqahaka fiddin. Teman-teman, ini terakhir gitu ya. Jadi kita sekarang sudah sampai di halaman 99, 11 sebelah kiri ya, sebelah kiri baris yang kedua. Jadi ada 3 halaman yang akan kita pelajari malam ini insyaallah, dan ini akan menjadi penutup untuk kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Sebelum saya mulai, mana Asyraf? Belum ada kabar. Dexto juga belum ada kabar. Belum ada. Fadli? Ada kabar juga. Gilang Kamis kayaknya udah nggak bisa karena udah aktif kantor kerja ya. Oh ya. jadi Di Sabtu Sabtu aja. Oke. Siapa lagi yang belum datang? Agus, mana Agus? Kirim salam saya. Arifin yang nyampein ya. Bilang kirim salam sama saya. Baik, teman-teman. Kita mulai halaman 99. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu, yang kelima. Yang kelima dari adab guru atau murid dengan kitab. Ya. Poin yang kelima, idza, apabila nasakha. Tolong dibantu, Pak Binsar tuh masih bingung di mana posisinya tuh. Baris kedua dari atas. Al-khamisu, yang kelima, idza, apabila nasakha, menyalin ya. Ini boleh guru, boleh murid ya. Apabila seorang guru atau seorang murid atau seseorang menyalin syai'an, sesuatu, min, daripada kutubil ulumi syar'iyyati. Kutub jamak dari kitab ya, kitab-kitab ulum syar'iyyah, ilmu syariat. Kan ilmu itu dibagi 2 kan, ilmu syariat dan ilmu yang bukan syariat. Ilmu syariat nanti dibagi lagi, ada yang wajib, yang wajibnya dibagi lagi, ada yang wajib ain dan wajib kifayah, ada yang hukumnya sunnah. Yang sunnah ini nanti bisa naik ke wajib kalau pada momen tertentu. Misalkan
ilmu hakim, berhakiman misalkan. Jadi kalau udah jadi hakim wajib tuh ilmunya. Ya, kalau belum jadi hakim belum wajib, masih sunnah. Tapi nanti ilmu yang bukan syariat dibagi dua juga. Ada yang mahmud, ada yang madmum. Mahmud yang mulia, madmum yang mahmud itu kayak ilmu sipil, teknik industri, kedokteran, apapun itu, ilmu desain juga termasuk. Desain juga termasuk, selama yang didesain yang benar-benar. Kalau ngedesain perempuan telanjang mana ada yang benar. Nah, itu jadi madmum itu. Ya, jadi ilmu umum ini bisa dipakai untuk yang mahmud, bisa dipakai untuk yang madmum. Itu ilmu umum. Nah, sekarang kita fokus ke ilmu syariat. Apabila menyalin sesuatu dari kitab ilmu syariat. Jadi kalau dari kitab itu maksudnya kita punya catatan, buku tulis kayak Arifin itu, ya, menyalin sesuatu itu, ya. Bagaimana sekarang kaidah menyalin? Apakah kita cuma mendengar langsung salin? Nah, kalau ini kan nggak bisa disalin lagi, memang udah ada. Sekarang kita mau menyalin penjelasannya kan? Nah, bagaimana cara menyalinnya? Apakah menyalinnya langsung atau bagaimana caranya? Kaidahnya. Fayambaghi, maka diharuskan atau seharusnya ayyakuna, maka dia harus berada. Yakun itu bisa artinya menjadi, bisa juga terjadi. Maksudnya di sini itu artinya dia berada. Karena menjadi itu kan artinya berubah kan? Nah, jadi tadinya enggak seperti A, sekarang jadi A. Nah, itu namanya yakun, menjadi. Seharusnya dia berada ala taharatin, atas kesucian. Jadi harus bersuci. Jadi kalau lagi junub ya mandi wajib. Kalau lagi batal wudunya ya ambil wudu. Saya saat nggak bisa ambil wudu karena sakit, ya ambil tayamum. Tapi hukumnya bukan wajib, hukumnya sunnah. Nah, itu yang harus dipahami, hukumnya sunnah. Jadi jangan nanti ada orang baca kitab, tiba-tiba dia kentut ngambil kitab dia baca, wah dosa ente. Enggak. Pendapat dosa dalam bab ini hanya dengan mushaf Al-Quran. Itu pun mazhabnya mazhab Syafi'i. Ya. Berdasarkan dalil la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah bersuci. Nah, bersuci itu apa di situ? Berkata Imam Asy-Syafi'i, bersuci di situ artinya mengambil wudu. Karena kenapa? Imam Syafi'i kalau bab taharah itu yang paling ketat. Mazhab Syafi'i itu bab taharah paling ketat. Makanya kalau ada orang bermazhab Syafi'i tapi kotor, dipertanyakan kesyafi'iannya. Karena mazhab Syafi'i itu fasad yang paling ketat. Tetapi berbeda dengan Syafi'i, Imam Malik berkata lain. Berkata sebaliknya, kata Imam Malik, mutahharun itu bukan berwudu. Mutahharun itu bukan berwudu. Salah satu dari sebab mutahharun itu ada dua. Yang pertama, salah satunya suci keimanan. Artinya orang muslim. Yang kedua, bagi orang muslim sendiri ada kaidah lain lagi, selama tidak melakukan atau keluarnya mani atau tidak melakukan hubungan suami istri. Nah, itu boleh. Tapi kalau sudah ada hukum yang mewajibkan wajib mandi, maka tidak boleh megang Al-Quran sebelum dia mandi wajib. Nah, itu di dalam mazhab Malik begitu. Nah, ada beda ya dengan mazhab. Kalau mazhab Syafi'i ada mushaf Al-Quran, kita pegang ngambil wudu nggak boleh. Makanya mak kita dulu kalau lagi haid mau mindahin Al-Quran dari tempat-tempat yang lain, itu tangannya dibalut pakai kain, ambil mushafnya pakai kain dipindahin. Itu mak kita dulu, nenek kita dulu begitu. Mak saya masih begitu sampai hari ini, nenek saya masih begitu. Yang sudah meninggal kemarin itu masih begitu juga. Itu kalau megang Al-Quran, mindahin Al-Quran misalkan dari meja ke tempat beliau simpan, itu beliau tutup tangannya pakai kain. Saya tanya, kenapa? Nggak ada air wudu? Karena air wudu harus ke kamar mandi lagi sama orang tua kan, sulit. Ambil langsung pindahin. Tapi ditutup pakai kain. Nah, itu Syafi'i banget. Nah, jadi kita tahu bahwa itu tandanya ngambil mazhab Syafi'i. Jadi begitu. Tapi hukumnya selain daripada Al-Quran, hukumnya sunnah. Yang kita megang adabul alim talim tentu nggak punya air wudu, tidak berdosa. Tapi afdalnya biar dapat pahala, ambil wudu. Saya udah sholat isya tadi, belum batal wudu saya. Ya nggak perlu ngambil lagi. Apa yang capek-capek ngambil, apalagi ini lagi dingin. Jadi nggak perlu ngambil. Nah, kalau masih ada air wudu.
Tapi saya sudah makan makanan, saya sudah bawang pun saya makan. Nggak perlu ngambil air wudhu, pergi kamar mandi, ambil air, ya, kumur-kumur. Nah, cukup kumur-kumur 3 kali sudah selesai. Nggak perlu lagi ngambil air wudhu, apain capek-capek. Karena air wudhunya belum batal. Nah, yang nggak boleh tayamum. Karena tayamum itu, ambil tayamum itu untuk setiap kali sholat. Nah, jadi kalau kita sholat subuh, saya belum kentut nih sampai duhur, tetap wajib tayamum lagi. Itu sholat duhur. Kecuali sebagian para ulama mengatakan, kecuali sholat yang berhubungan dengan sholat duhur. Apa sholat yang berhubungan dengan sholat duhur? Qobliyah dan ba'diyah. Hanya terbatas itu saja. Tapi kalau nanti mau sholat asar lagi atau mau sholat qobliyah asar lagi, wajib tayamum lagi. Hukumnya wajib. Kalau nggak tayamum nggak sah sholatnya dan harus diulang. Nah, tapi kalau wudhu, saya wudhu dari subuh sampai subuh besok pun kalau nggak batal nggak perlu wudhu. Makanya Nabi, para ulama banyak sekali yang sholat subuh dengan 1 kali wudhu, dengan wudhu sholat isya. Apalagi Nabi, kalau Nabi itu kan nggak tidur, ya kan? Karena Nabi itu matanya tertutup, hatinya terjaga. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya ada di dalam hadis Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah mengatakan, inna awwala ma budi'a bihil wahyu ar-ru'yah as-sadiqah. Nah, yang pertama sekali wahyu itu dimulai dengan cara memberikan mimpi yang benar. Kalimatnya ru'yah as-sadiqah, mimpi benar. Jadi Nabi kalau tertidur beneran, matanya tidur, hatinya tidur, itu nggak sah itu dapat wahyunya. Kan jadi kacau kan? Nah, maka Nabi tidak boleh hatinya tertidur, karena itu adalah salah satu wasilah untuk ngasih wahyu. Makanya Nabiullah Ibrahim ketika menyembelih Nabiullah Ismail, mimpi juga, inni ara fil manami an adbahak, aku melihat di dalam mimpi, diperintahkan oleh Allah itu bahwa aku harus menyembelih engkau. Bukan dengan terjaga, tertidur juga. Nah, kalau Nabi tertidurnya seperti tidur kita, maka wahyu nggak mungkin datang. Al-Alaq itu pakai mimpi. Surat pertama itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan pakai mimpi itu di Gua Hira. Ya kan? Mimpi didatangi oleh malaikat Jibril, pulang tidur diselimutin kan? Ya ayyuhal muzammil kan, ada ayyuhal mudaththir kan, itu yang kemudian dijelaskan, diselimutin oleh Khadijah. Datang dalam mimpi malaikat Jibril. Sampai akhirnya datang dalam wujud aslinya ketika beliau keluar rumah, beliau dipanggil ya Muhammad kan dipanggil kan? Lalu Rasulullah lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat enggak ada orang. Begitu Rasulullah lihat ke atas, beliau lihatlah makhluk yang begitu besar yang beliau ceritakan memenuhi langit dan bumi. Itulah kali pertama Rasulullah mau melihat seorang malaikat dalam wujud aslinya. Wujud itu nanti dilihat lagi oleh Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj pada saat beliau dengan malaikat Jibril di Sidratul Muntaha. Ada pernah kita cerita. Itu dilihat 2 kali. Makhluk yang begitu besar sekali itu malaikat Jibril. Ada yang lebih besar lagi dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bukan malaikat paling besar, ada yang lebih besar lagi dari malaikat Jibril. Di antaranya adalah malaikat Israfil, malaikat maut. Malaikat Israfil itu besar itu. Yang paling besar malaikat Arash. Malaikat Arash itu yang 8 orang yang mengangkat arasnya Allah. 8 orang itu. 8 malaikat kok 8 orang. 8 malaikat. Ya, itu lebih besar. Itu malaikat terbesar. Nggak ada lagi malaikat yang lebih besar dari itu. Itu yang terbesar. Jadi malaikat Jibril itu masih kecil dibanding makhluk Allah yang lainnya. Padahal malaikat Jibril itu ketuanya para malaikat. Ketua maksud di sini adalah pimpinan. Makanya kan kalimatnya tatanazzalul malaikatu waruh, ya, turunlah malaikat dan ruh. Siapa ruh itu? Jibril, Roh Kudus. Nah, jadi di sini bedanya Nasrani dengan Islam. Nasrani mengatakan Roh Kudus itu salah satu unsur dari tiga yang ada pada Tuhan, Trinitas. Dia katakan itu, jadi dia bukan hanya menuhankan Tuhan, dia menuhankan manusia, dia menuhankan malaikat. Nah, itu jadi lengkap sudah. Makanya kalau kita pergi ke gereja itu, kalau kita lihat di gereja, misalkan burung merpati ada. Di atapnya itu ada burung merpati. Siapa burung merpati itu? Malaikat. Di salib ada manusia. Siapa itu? Yesus. Jadi lengkap sudah.
Jadi dia menuhankan Tuhan, dia menuhankan malaikat, dia juga menuhankan manusia. Jadilah Trinitas. Nah itu kalimatnya. Makanya kemudian Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Satu-satunya ayat di dalam semua kitab suci yang bercerita tentang Trinitas Al-Quran. Hatta Bible pun nggak bercerita tentang Trinitas. Cuma Al-Quran. Thalithu thalatha. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari 3 unsur. Kita mengatakan Ruhul Qudus itu adalah malaikat Jibril. Walaupun malaikat Jibril kecil, itu malaikat pemimpin. Apa maknanya? Bahwa seseorang hebat itu bukan karena besar badannya, bukan karena kedudukan yang tinggi, bukan karena kekayaannya. Yang kecil pun juga bisa lebih utama. Makanya malaikat Jibril jadi pimpinan dibanding dengan malaikat Arsy yang besar badannya, yang besar penciptaannya. Bisa dipahami? Yang paling dekat dengan para nabi Allah dan Rasul Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah siapa? Malaikat Jibril. Yang paling dekat, yang paling sering ketemu. Karena tugasnya ngantar wahyu. Kenapa harus kasih ngantar wahyu? Posisi yang paling istimewa di kalangan para malaikat. Karena berhubungan langsung dengan para kekasih Allah. Malaikat lain berhubungan, tapi tidak sesering malaikat Jibril alaihissalam. Bisa dipahami sampai di sini? Yakunu ala taharatin, dia harus bersuci ya. Kalau mandi wajib ya mandi wajib dulu. Kalau misalkan wudu ya wudu. Mustaqbilal qiblati, menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi biasakan kalau menulis itu menghadap ke arah kiblat. Kecuali tidak bisa dilakukan dengan selain sebab. Kalau kita di sini kalau menghadap kiblat terlalu memanjang. Jadi kesannya kayak kelas ya. Nah, bukan kayak ngaji ini lebih besar, lebih kelas gitu, agak ke belakang-belakang, memang nindih orang duduknya. Nah, jadi hal-hal seperti itu kalau misalkan tidak dimungkinkan tidak mengapa. Tetapi kalau dimungkinkan, teman-teman menghadap ke hukumnya sunnah. Tahirul badani wa thiyab, suci badan dan pakaian. Tahir al-badani, badan itu badan, wa thiyab dan pakaian, suci badan dan pakaian. Nah, jadi jangan pakai pakaian habis kerja. Pakaian udah masih belepotan habis kerja, bau keringat segala macam, tulis buku. Ambil buku fikih. Nah, tidak dosa, tapi kurang etis. Makanya masuknya bab adab. Nah, bukan masuk bab fikih. Wah, kalau udah bisa bab fikih itu ada halal haramnya di situ. Kalau bab adab bisa saja tidak sampai pada hukum haram, tetapi nilainya jadi turun. Makanya kan kalau adab itu menyempurnakan hukum. Bihabrin tahirin, juga menggunakan tinta yang suci. Nah, orang dulu kan tintanya kayak begini nih. Nah, jangan sampai tiba-tiba lagi ada tinta nih. Contoh nih mau pakai tinta, jatuh kotoran cecak. Nah, masih dipakai, ganti. Karena sudah tidak suci. Kenapa? Karena kotoran cecak itu najis. Jadi kalau kita lagi sholat kena dengan tai cecak, batalkan sholatnya. Karena sudah tidak sama bau, dia memang kecil, baunya jangan betul. Memang yang kecil-kecil ini bahaya emang. Ada cabai rawit, banyak lah rawitnya itu. Wa yabtadi'u, dan memulai kulla kitabin, setiap kitab ya. Kitab yang dimaksud di sini bukan kitab ini ya. Yang kita tulis. Yang kita tulis. Kan tadi menyalin. Kita salin kan? Nah, baik tulisnya salin secara langsung yang ini dipindahkan ke salinan kita, ataupun menyalin terjemahannya atau menjalin penjelasannya. Nah, ya. Bi kitabah, maka dimulai penulisan kitab bi kitabah dengan tulisan bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap menulis catatan tulis bismillah di atasnya. Nah, fa in kana al-kitab, maka apabila kitab tersebut mabdu'un, dimulai bi khutbatin, dengan khutbah. Khutbah di sini mukadimah. Kan misalkan ada mukadimah tuh. Kita beri penjelasan dulu. Misalkan begini, kalau teman-teman nyalin itu penyalinan nomor 5 dari bab, nah itu kan khutbah itu. Nah, dari halaman 99. Nah, mulai bab lain. Ya kan? Nah, ketika membuat begitu, jangan langsung ditulis, tapi apa dulu dimulai
tatadammanu mengandung hamdan lillah pujian kepada Allah Ta'ala, wassalata wassalama ala rasulihi, dan juga salawat dan salam kepada rasulnya. Jadi misalkan kita tulis pakai bahasa Arab misalkan, atau pakai bahasa Indonesia teman-teman nih mau nyelip pelajaran Adabul Alim wal Mutalim tanggal sekian malam ini, halaman dimulai halaman 49 ini, jangan langsung disalin itunya, tulis di atasnya segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, malam ini belajar, gitu, begitu caranya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Itu kalau ada muqaddimah. Katabaha ba'dal basmalah, yang ditulisnya setelah basmalah, artinya setelah menulis Bismillahirrahmanirrahim tadi. Berarti ada 3 urutan ya. Bismillah, kalau ada muqaddimah ditambah 2 lagi, ada alhamdulillah dan ada salawat dan salam kepada Nabi. Wa kadzalika, dan begitu juga yaf'alu, dia melakukannya fi akhiril kitab, di akhir tulisan. Nah, jadi nanti pas mau tutup itu, udah selesai mau tutup itu, udah habis, misalkan nomor 5 udah habis, ya kan? Nah, tulis tuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Gitu. Pas mau nutup. Setiap waktu. Begitu cara menyalinnya. Bisa dipahami? Wa akhiri kulli juz'in minhu, dan akhir setiap bagian darinya. Arti bagian darinya ini setiap juz, setiap bagian. Kita kan belajar kan nggak sekaligus satu kitab itu selesai, ya kan? Nggak ada kita belajar kitab tuh dari pertama sampai terakhir itu habis. Ada pertemuan, ada bagian-bagian, dan itu dilakukan setiap malam, setiap waktu, setiap bagian. Awal tulis Bismillah, Alhamdulillah, dan salawat dan salam. Di akhir juga ditutup dengan Alhamdulillah dan salawat dan salam. Setiap kali hadir ditulis. Ustaz, saya pakai HP bagaimana? Sama, berlaku juga hukumnya. Sama. Nah, karena bukan mesti ditulis di buku tulis saja, di mana saja, makanya kalimatnya kitab kan. Bisa dipahami? Wa ba'da ma yaktub, dan dan setelah dia yaktub menulis, ya, setelah dia menulis akhiral juz'il awal, akhir dari juz yang pertama. Juz itu paham, juz itu apa? Hah? Bisa artinya bab, bisa artinya bagian apa yang dipelajari, nggak mesti harus bab juga. Pertemuan, ya, makanya digunakan juz. Kalau di dalam penulisan buku itu kan ada bentuknya begini, kitab, bab, fasal. Itu urutan penulisan apa namanya? Buku ya. Jadi tulisan buku itu begini. Orang dulu itu nggak sama kayak kita nulisnya. Kitab, bab, fasal. Nah, ini bagian yang ada dalam penulisan. Kitab tuh misalkan kita belajar apa nih? Kalau buku fikih tulis di sini. Al-fiqh, gitu kan? Lalu kitabnya kitab tentang apa? Oh, fikihnya tentang sholat, tulis kitabus sholati, kitab tentang sholat. Udah, kitab tentang sholat. Babnya apa? Yang namanya sholat itu kan macam-macam ya. Oh, misalkan bab as-sholah al-maktubah, bab sholat wajib al-maktubah. Bisa kelihatan. Nah, jadi setelah sholat, kan sholat dibagi-bagi kan, ada sholat wajib, sholat sunnah, macam-macam kan. Nah, ada apa lagi, wajib sholat, ada sunnah sholat, ada yang batalkan sholat, kan banyak nih. Nah, bab itu macam-macam, ada yang sholat wajib, sholat sunnah. Nah, nanti sunnah sholat, nanti tulis babnya. Kalau fasal bagaimana? Nah, ini fasal sholat subuh. Faslu sholatis subhi, karena sholat ini kan ada berapa? Ada 5. Jadi kita tulisnya subuh karena subuh itu salah satunya. Jadi begini, kalau istilah kita sekarang judul besar, subjudul lagi. Ya kan? Kalau kita kan judul dan subjudul.
Judul besarnya, subjudulnya, nanti ada subjudul lagi di bawahnya. Kalau istilah penulisan Romawi 112, 121, 1211, kayak gitu ada ya. Nah, itu istilahnya. Orang dulu nggak pakai begitu. Pakainya modelnya begini. Makanya teman-teman kalau baca kitab, nah seperti kita baca kitab ini kan ada bab ini, bab itu kan. Nanti kalau ada masalah faslun dikasih begini nanti biasanya. Faslun. Kurungan. Satu fasal. Nah, ini maksudnya ini menceritakan salah satu bagian dari masalah salat maktubah. Ustadz, ini boleh dipindahkan ke atas nggak? Boleh saja, tergantung keinginan kita bagaimana cara menulis. Urutannya yang penting begini. Nah, nanti di bawah sini apa lagi? Faslun. Nah, di sini banyak faslunnya nanti. Nah, bisa dipahami. Nah, itu cara nulis buku. Nah, ini udah selesai. Misalkan kita nulis satu juz, satu bagian, ya, baik itu bagian pertama atau bagian kedua. Mathalan, ini contoh saja. Mathalan itu artinya misalkan yaktub wa yatluhu kada wa kada, dia menulis dan membacakan begini dan begini, illam yakmulil kitaba, apabila dia belum menyempurnakan penulisan. Ini kita belajar bab misalkan kitab tentang adab berhubungan dengan buku, belum selesai karena ada 5 poin, kita baru belajar 2 poin ya, masih ada selesai. Tulis kitab ini ada 5 poin, ini baru belajar 2 poin, intinya A, B, C, D. Nah, itu ditulis tuh. Yaktub wa yatluhu kada wa kada. Jadi dibuka penjelasan sendiri. Nah, biar kita tidak lupa. Jadi ketika kita datang lagi 2 minggu lagi, kita punya syaratan. Oh ya, ini udah nyampe ke sini, ini bagian ke depan yang kemarin itu trailernya ini. Kan kadang-kadang ada trailernya. Jadi ditulis, dibuat catatan. Ya. Wayaktubu, dan apabila dia menulis idza kamula, apabila sempurna, artinya ini udah belajar semua bab nih, ada 5 poin, 5-5-nya sudah lengkap. Tammal kitabul fulani, ditulis tammal kitabul fulani, sudah sempurna kitab fulan. Nah, kalau di sini kan kitabus shalah, karangan dari kitab apa, karangan siapa gitu. Nah, misalkan udah belajar bab ini kan, bab tentang adab dengan kitab, tulis sudah selesai pembahasan tentang adab dengan kitab, jumlahnya ada 5 poin dari yang diambil, yang dipelajari dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Syekh Hasyim Al-Asy'ari. Nah, gitu tuh cara nulisnya. Kalau belum lengkap, jangan ditulis begitu. Dirubah cara penulisannya, baru nyampe nomornya, nanti akan dilanjutkan dalam rencananya izin Allah, tanggal sekian, hari sekian. Nah, itu jadi note buat kita juga, karena dulu orang nggak punya reminder HP. Sekarang kan ada bunyi, dulu orang nggak punya reminder. Remindernya ya tulisan itu. Beda sama kita sekarang kan, ada reminder di HP. Walaupun begitu bunyi nggak kita perhatikan juga. Buktinya banyak juga yang nggak datang kan. Oke. Wa fi dzalika, dan pada yang demikian itu fawaid katsirah, faedah-faedah yang sangat banyak. Nah, di antara faedahnya tadi sudah saya jelaskan. Nanti yang lain cari sendiri faedahnya. Ya, itu di antara beberapa faedah tadi. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, tidak disukai. Yukrahu itu makruh itu tidak disuka, tapi belum nyampe kepada hukum haram. Tapi makruh. Wa yukrahu fi mithli, pada contoh Abdillahi, menulis nama Abdillahi, atau Abdurrahman, atau Abdurrahman bin Fulan. Bin Fulan. Fulan itu kan sesuatu yang nggak dikenal. Masa ditulis Abdurrahman bin Fulan? Enggak. Kenapa enggak boleh? Karena pada Abdillah dan Abdurrahman ada nama Allah. Masa binnya nggak dikenal? Jadi nggak boleh dinisbahkan ada nama Allah kepada seseorang yang kemudian nama tersebut ke nama ayahnya, yang ayahnya itu nggak dikenal siapa. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya nggak tahu, tulis Abdillahnya sih. Hah? Kalau orang muslim nggak apa-apa, boleh. Yang penting dikenal, diketahui, karena nama itu menjelaskan orang. Kalau fulan itu nggak dijelaskan siapa, ini anak zina atau anak siapa, kan jadi begitu hukumnya. Iya dong. Nah, tulis harus jelas siapa. Kalau dia memang nggak dinasabkan kepada ayahnya juga tidak dibolehkan, tulis
nama ayahnya di situ bin fulan, harus tulis nama ibunya, bin ibunya. Seperti Ibnu Taimiyah, itu Taimiyah itu kan ibunya. Seperti itu. Tidak dinisbahkan, bukan karena beliau anak zina, bukan. Maksud saya boleh dinisbahkan ke ibu. Dalam kajian keulamaan itu banyak orang yang dinisbahkan kepada ibunya. Contohnya anak Ali bin Abi Thalib, Muhammad Al-Hanafiyah. Itu kakaknya Hasan dan Husain, tapi kakak tiri. Sama-sama anak Ali bin Abi Thalib, hanya bukan dari Fatimah. Ibunya Al-Hanafiyah. Jadi disebut Muhammad bin Hanafiyah itu untuk membedakan bahwa ini bukan darahnya Nabi, tapi darah Ahlul Bait dari Ali, bukan langsung dari Nabi. Beda dengan Hasan dan Husain, memang darah Ahlul Bait sekaligus darah Nabi. Bisa paham maksud saya? Paham maksud saya? Nah, itu membedakan. Namanya Muhammad bin Al-Hanafiyah, bukan bin Ali disebut, bin Al-Hanafiyah, untuk menjelaskan bahwa ini anak Ali dari istri yang lain. Jadi bisa, boleh. Nah, tetapi kalau anak zina hukumnya wajib. Kalau tadi nggak wajib, hanya memperjelas saja. Nah, kalau anak zina wajib, tidak boleh ditulis bin ayah, haram hukumnya. Hukumnya haram. Yang melakukan dapat dosa. Karena dia bagaimana dia dinisbahkan kepada ayahnya yang dia tidak punya nasab kepada ayahnya. Sama seperti kita nulis Nabi Isa bin Maryam, karena nggak ada ayah. Ibu kan? Nggak pernah kita baca Isa bin apa gitu, nggak pernah. Selalu dalam Al-Quran Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Isa putranya Maryam, Isa putra Maryam. Kenapa? Karena nggak punya ayah, yang punya cuma ibu. Anak zina itu nggak ada ayah, nasab ke ayahnya habis. Yang ada bapak biologis. Nggak boleh. Sama seperti istri. Ini di Indonesia. Misalkan Aris menikah, jadi pejabat, ibu Aris Zakaria, haram hukumnya. Itu istrimu. Kok ibu Aris Zakaria? Haram. Nyonya Aris Zakaria, haram. Boleh. Karena seorang perempuan tidak boleh dinisbahkan ke suaminya. Karena binnya selalu ke ayahnya. Ini orang sekarang udah campur-campur ilmu nasab nih. Udah kacau-kacau ilmu nasab. Belajar di mana saya juga ngerti. Ini perbuatan orang-orang barat. Maka orang barat itu ada pemanggilan Miss dan Mrs. Mr. MR, Miss MISS, Mrs. MRS. Betul ya? Ya? Iya, kenapa dipanggil begitu? Menunjukkan dia punya si mister. Paham kan? Dia perempuannya si mister, katanya perempuannya si suaminya. Enggak. Nasab bukan milik suami. Nasab selalu milik ayah. Maka nggak boleh panggil. Misalkan ketemu dengan istri Ustaz Rusdi, kadang-kadang datang kemari ini, teman-teman yang di sini ngantar apa, nggak boleh panggil Nyonya Rusdi. Yang boleh istrinya